Halo guys, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igu Zulkifli Adi Widya Prayoga. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Saya nomor absen 5. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum termodinamika 2. Nah, di video kali ini kita akan membuat penjelasan berbasis animasi dan beberapa penjelasan yang saya sudah buat dari sebuah PPT. Oke, di video kali ini saya mengambil dua contoh atau dua penerapan yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mesin Carnot dan mesin pendingin. Berarti mesin Carnot ini adalah mesin yang dipakai di industri-industri, guys ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi let's go to the video. Hukum 2 termodinamika. Nah, pengertian dari hukum 2 termodinamika adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam semesta adalah reversible, dapat dibalik arahnya. Sebagai contoh, jika seekor beruang kutub tertidur di atas salju, maka salju di bawah tubuhnya akan mencair karena kalor dari tubuhnya beruang tersebut. Akan tetapi, beruang tidak dapat mengambil kalor dari salju untuk menghangatkan tubuhnya. Dengan demikian, aliran energi kalor memiliki arah, yaitu dari panas ke dingin. Nah, formulasi dari hukum 2 termodinamika. Dalam hukum termodinamika 2 ini terdapat dua formulasi yang berguna untuk memahami konversi energi pada panas ke energi mekanik, yaitu formulasi Kelvin-Planck. Tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang dapat bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Yang kedua, formulasi ini mengungkap bahwa memang tidak ada cara lain untuk mengambil energi dari lautan, sehingga lebih baik menggunakan energi tersebut untuk menjalankan generator listrik tanpa menimbulkan efek yang lebih lanjut, misalnya panas atmosfer. Nah, formulasi yang kedua adalah formulasi Clausius. Tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus semata-mata memindahkan dari energi panas dari suatu benda dingin ke benda yang panas. Artinya, seorang tidak dapat mengambil energi dari sumber yang dingin yang memiliki suhu rendah dan memindahkannya ke sumber yang panas yang memiliki suhu yang lebih tinggi tanpa memberikan energi pada pompa untuk melakukan usaha. Nah, untuk formulasi ada juga siklus. Siklus yang pertama adalah siklus Carnot. Ini adalah puncak pembahasan kita. Siklus Carnot adalah siklus yang mengubah panas hasil reaksi pembakaran menjadi gerak mekanik sepenuhnya. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut. Terdapat 4 proses yang terdapat dari siklus Carnot, yaitu yang pertama, pemuaian secara isotermik dari A ke B. Nah, yang kedua itu ada pemuaian secara adiabatik dari B ke C. Yang ketiga, pemanfaatan secara esotermik dari grafik C ke D. Nah, yang terakhir adalah pemanfaatan secara adiabatik dari D ke A. Oke. Nah, yang kedua ada mesin kalor Carnot. Mesin kalor Carnot terdapat ada piston. Nah, untuk proses dalam mesin kalor Carnot dapat kalian lihat dari gambar di samping. Itulah mekanismenya. Nah, gas menyerap dari kalor QT, temperatur suhu TT, sistem sama dengan suhu reservoir panas sehingga disebut proses isotermik. Gas memuai dan melakukan usaha pada menghisap. Oleh karena itu, energi dapat tetap, maka usaha yang dilakukan pada sistem yang sama dengan kalor yang diserap. Ini adalah siklus A hingga B. Nah, sedangkan siklus B ke C, beban penghisap dikurangi sehingga gas pemuaian menurut proses adiabatik terjadi pengurangan energi dalam suhu sistem menurun sampai dengan suhu pada reservoir dingin TR. Nah, ini adalah siklus B ke C. Yang ketiga adalah siklus C ke D. Gas mengalami penyusutan kalor isotermik dengan membuang kalor QR pada reservoir dingin di temperatur 227 derajat Celcius sehingga usahanya adalah negatif. Nah, untuk siklus yang keempat ada siklus D ke A. Beban penghisapan ditambah sehingga gas menyusut menurun, proses adiabatik terjadi menambah energi dalam suatu dan suhu naik sampai dengan
suhu dengan reservoir panas, yang energi dalam gas kembali seperti pada siklus awal. Oke, ini adalah rumus untuk usaha pemanasan Carnot. W sama dengan QT per QR. W itu adalah usaha yang dilakukan atau G. QR adalah kalori yang dibuang pada reservoir rendah. QT adalah kalori yang diserap pada reservoir tinggi. Inilah rumusnya. Nah, untuk karakteristik mesin Calor Carnot dinyatakan dengan efisiensi mesin atau dilambangkan dengan N, yaitu perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap secara matematis ditulis sebagai berikut. N sama dengan W per QT dikali 100%, N QT di QR per QT dikali 100%. Nah, keterangannya adalah N itu adalah efisiensi mesin, W adalah usaha yang dilakukan, nah QR adalah kalori yang diperlukan. Nah, berdasarkan usum 1 termodinamika berlaku QR per QT sama dengan TR per TT. Nah, yang kedua pembahasan kita adalah mesin pendingin. Contohnya dari mesin pendingin Carnot antara lain mesin pendingin ruangan, lemari AC, lemari es. Usaha pada pendingin Carnot dapat ditulis sebagai W sama dengan QT per QR. Mesin pemanas Carnot. Karakteristik pemanas dinyatakan dengan koefisien kerja yang disimbolkan Kp secara matematis dapat ditulis dengan rumus Kp sama dengan QT per W sama dengan QT dikurang QR. Kp sama dengan T kecil dibagi T besar T kecil dikurang T besar T kecil. Kp sama dengan 1 per N. Nah, keterangannya adalah N itu adalah efisiensi mesin, Kp adalah koefisien kerja, TR adalah temperatur pada reservoir rendah, TT adalah temperatur pada reservoir tinggi, QR adalah kalori yang dibuang pada reservoir tinggi, sedangkan QT adalah kalori yang diserap dari reservoir tinggi. Maaf ya, terbalik tadi. Macam-macam hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada hukum termodinamika dengan bunyi aliran kalori yang berbunyi. Kalori mengalir secara spontan alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak dapat mengalir spontan dalam arah kebalikannya. Yang kedua, dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari 0 untuk proses irreversible dan perubahan entropi sama dengan 0 untuk proses reversible. Lalu, apa itu entropi? Entropi adalah suatu ukuran banyak energi atau kalori yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Entropi merupakan suatu fungsi dari keadaan sistem. Jadi, perubahan entropi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, tidak bergantung pada lintasan ditempuh untuk mencapai keadaan akhir. Semakin tinggi entropi, suatu sistem menunjukkan sistem semakin tidak teratur. Apabila sejumlah kalori Q diberikan pada suatu sistem dengan proses reversible pada suhu konstan, maka besarnya perubahan entropi sistem adalah delta S sama dengan Q per T. Keterangannya ada delta S perubahan entropi. Nah, untuk Q, kalor G. T adalah suhu. Entropi pada proses temperatur konstan. Jika suatu sistem pada mutlak T mengalami proses reversible dengan menyerap sejumlah kalori T, maka kenaikan entropi delta S dapat dituliskan sebagai delta S sama dengan S2 dikurang S1 atau bisa sama dengan Q per T. Keterangannya adalah delta S perubahan entropi, S1 entropi mula-mula atau entropi awal, S2 adalah entropi akhir. Entropi pada proses temperatur berubah. Pada proses yang ini mengalami perubahan temperatur, entropi dijelaskan sebagai rumus berikut. Delta S sama dengan mc per In T2 per T1. Nah, keterangan dari rumus tersebut adalah delta S merupakan perubahan entropi, C adalah kalori jenis, M adalah massa dari dan atau berat, T1 adalah suhu awal dan T2 adalah suhu akhir.
Oke, saya akan melakukan tentang aplikasi hukum 2 termodinamika. Yang pertama ada mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan salah satu aplikasi dari hukum 2 termodinamika, seperti mesin pendingin ruangan yaitu air conditioner dan lemari es refrigerator. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Nah, mesin pendingin, kedua mesin tersebut merupakan peralatan yang prinsip kerjanya berketerbalikan dari mesin kalor. Kedua mesin pendingin tersebut mengalirkan kalor reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi dengan melakukan usaha pada sistem. Nah, yang kedua adalah mesin pemanas. Mesin pemanas merupakan salah satu aplikasi dari hukum 2 termodinamika seperti pemanas ruangan, heater, dan mesin pemasak nasi seperti gambar yang sudah saya tampilkan. Oke, yang kedua, mesin tersebut merupakan peralatan yang prinsip kerjanya sama dengan mesin kalor. Keduanya, mesin pemanas tersebut mengalirkan kalor reservoir bersuhu tinggi dengan ke reservoir bersuhu rendah dengan menghasilkan usaha. Jadi, keterbalikan dari mesin pendingin. Nah, itulah dari pembahasan mengenai hukum 2 termodinamika, mulai dari pengertian, formulasi, siklus, jenis, dan apa itu entropi, dan yang terakhir adalah pengaplikasian dari dua hukum termodinamika. Oke, semoga sobat fisika dan dari kelas 12 MIPA 2 semua paham ya dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Jadi terima kasih atas yang sudah mendengarkan dan menonton di video saya ini. Jika ada salah kata ataupun salah penyebutan, mohon maaf. Dan saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.